Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Rifa'anaula dari kelas 11 TD ke-1 akan menjelaskan tentang hormat kepada orang tua dan guru dalam Islam. Nah, yang pertama, hormat kepada orang tua dan guru. Nah, secara biologisnya, orang tua adalah perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi. Sedangkan pengertian guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan baik seorang ke arah yang lebih baik melalui transfer ilmu pengetahuan dan karakter yang dimiliki. Nah, adapun beberapa contoh berbakti kepada orang tua seperti berbuat baik, memberikan kasih sayang sepenuh hati, membuat bahagia dan senang. Nah, kita juga menghormati guru berarti memuliakan dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Contoh-contohnya menaati semua perintah orang tua sejalan dengan syariat. Maksudnya adalah jika perintah itu semuanya benar dan tidak melakukan hal yang tidak dibenarkan agama. Yang kedua, memperhatikan segala kebutuhannya dan melayaninya dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, mencintai dengan sepenuh hati. Yang keempat, merendahkan diri pada keduanya, baik perkataan maupun perbuatan, dan diiringi perasaan cinta. Sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak, mendoakan keselamatannya, menyambung tali silaturahim dengan teman dekat orang tua, berbakti secara sempurna dan melakukan hal yang terbaik. Sayangi dan hormati sepenuh hati, berkata-kata baik. Salah satu bentuk jihad adalah menjaga dan membela, dan masih banyak yang lainnya. Nah, adapun hormat atau akhlak anak kepada guru. Cintai dan hormati guru, mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, bersikap tawadu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. Jika ada perbedaan pendapat, diskusilah dengan cara yang sopan dan santun. Apabila berbuat salah, segeralah minta maaf. Menjaga ilmu yang diberikannya dengan cara mengamalkannya. Teladani perilaku terpujinya, ikuti nasihat-nasihat baiknya. Tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Berikut riwayat terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap guru. Adapun dari hadis riwayat Tabrani yang artinya Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawadu kepada orang yang mengajarimu. Adapun Umar bin Khattab berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah abid sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibandingkan kematian seorang alim atau orang yang berilmu. Nah, contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah SAW, mempersilahkan Zaid bin Thabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri yang menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Zaid bin Thabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah SAW, balas Zaid. Hadis riwayat Tabrani. Nah, ada pula yang mengenai contoh satunya yang artinya, tengoklah pula bagaimana rasa hormat Imam Abu Hanifah kepada guru beliau. Aku tidak pernah sholat setelah guruku Hamad wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan untuk orang tuaku. Rupanya perbuatan ini menurun juga kepada Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Manaqib Imam Abu Hanifah. Nah, ini merupakan salah satu contoh sikap para ulama atau orang terdahulu terhadap gurunya. Nah, berikut dalil nakli terkait hormat kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā
fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, isi kandungan dari dalil surah Al-Isra ayat 23 tadi. Yang pertama, perintah untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak untuk menyembah kepada Tuhan lain atau selainnya. Yang kedua, perintah berbuat ihsan, baik. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. Maksudnya, kalau anak-anak itu wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua, diwajibkan. Yang keempat, larangan berkata buruk atau menyakitkan, meski hanya sekedar Yang kelima, berkomunikasi dengan adab dan akhlak yang mulia tanpa membentak-bentak. Nah, berikut ada hadis tentang menghormati orang tua. An Abdullah bin Amrin wa qala jar rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid, yang artinya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin hendak ke jihad, berperang. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi dan kandungan hadis menghormati kedua orang tua. Yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas yang mulia dalam menegakkan agama Islam. Yang kedua, batasan boleh tidaknya ikut berjihad, salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Ketiga, berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia. Nah, adapun hadis tentang menghormati guru. An Abi Umamah al-Bahili qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan yahdu ma bidu wal akharu alimu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi 'ala al-'abidi kafadli 'ala adnakum summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah wa malaikatahu wal samawati wal ardina hatta namlat fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair, yang artinya, dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah orang adalah ahli ibadah dan yang lain seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari seorang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Isi kandungan hadis menghormati guru. Yang pertama, tingginya derajat orang berilmu, alim, guru. Kewajiban menghormati guru. Tawadu terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Nah, adapun kaitan dengan ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam ibadah.
Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya berrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah, landasannya adalah iman. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kita itu harus menghormati orang tua maupun guru, baik orang tua yang muda, orang tua kita sendiri maupun orang tua yang ada di sekitar kita, dan menghormati guru walaupun kita sudah tidak bersekolah di situ, mereka tetap guru kita. Walaupun guru itu tetap pensiun, mereka tetap guru kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.